Cerita ini mengisahkan perjalanan hidup Vina, seorang wanita yang awalnya terbuai oleh gemerlap dunia hiburan dan kemewahan. Ia meninggalkan kehidupan sederhana demi mengejar status dan kekuasaan, namun di balik kesuksesannya, ia merasakan kehampaan dan kesepian. Pertemuannya dengan Ilham, seorang pemuda sederhana yang tulus membantu sesama, menjadi titik balik dalam hidupnya. Melalui ketulusan dan ketenangan Ilham, Vina perlahan menyadari kepalsuan hidupnya yang lama dan memulai proses perubahan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Vina meninggalkan dunia glamor, memeluk kesederhanaan, dan akhirnya menikah dengan Ilham. Bersama-sama, mereka menjalani hidup penuh kedamaian, saling mendukung, dan menghadapi ujian dengan sabar dan ikhlas. Cerita ini menggambarkan transformasi Vina dari pencarian kebahagiaan semu menuju ketenangan sejati, serta kekuatan cinta yang dibangun atas dasar iman dan kesederhanaan. Di tengah gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur, seorang wanita bernama Vina melangkah angkuh di antara keramaian. Busana mewah, sepatu berhak tinggi, dan aroma parfum mahal menyelimuti tubuhnya. Semua mata memandang, sebagian terpesona, sebagian mencibir dalam diam. Tapi bagi Vina, itu semua adalah bukti bahwa ia telah menang dalam kehidupan. Vina tumbuh dari keluarga sederhana, tapi ambisinya tinggi. Ia percaya bahwa dunia bisa ditaklukkan dengan kecantikan, pesona, dan keberanian mengambil risiko. Sejak usia muda, ia meninggalkan rumah demi mengejar mimpi, menjadi sosialita, model, dan pengusaha di dunia hiburan malam. Ia sering hadir di pesta-pesta eksklusif, dikelilingi pria-pria berjas mahal yang memujanya dengan uang dan pujian. Dalam benaknya, cinta itu tidak penting. Hanya status dan kekuasaan yang bisa membuatnya dihormati. Namun, di balik tawa dan kilau gemerlap, Vina menyimpan kehampaan. Malam-malamnya dipenuhi anggur dan musik keras. Tetapi ketika lampu meredup dan ruangan sepi, jiwanya berteriak kesepian. Suatu malam, Vina pulang dari sebuah pesta besar. Di sudut jalan dekat apartemennya, ia melihat seorang pemuda berpakaian sederhana sedang membagi-bagikan roti kepada para tunawisma. Tidak ada kamera, tidak ada penonton, hanya keheningan dan ketulusan. Vina mengernyit heran. Siapa pemuda itu? Apa yang ia cari di dunia yang penuh tipu daya ini? Ia tidak tahu, malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Keesokan harinya, Vina kembali menjalani rutinitasnya. Spa mewah, makan siang di restoran mahal, lalu fitting busana untuk pemotretan berikutnya. Semuanya terasa seperti biasa, terencana dan glamor. Namun, pikirannya terus kembali ke pemuda di sudut jalan malam tadi. Ia tak mengerti mengapa sosok sederhana itu begitu membekas. Ia bukan pria tampan berjas mahal seperti biasa yang mengejarnya. Ia hanya memakai gamis longgar dan kopiah putih. Tapi ada sesuatu di wajahnya, tatapan tenang dan damai, seolah tidak terusik dunia. Hari berikutnya, Vina sengaja melewati jalan yang sama. Kali ini si pemuda masih di sana. Duduk di atas tikar lusuh, membacakan ayat-ayat suci kepada beberapa gelandangan yang duduk mengelilinginya. Ia tidak menoleh ketika Vina melintas, tapi sekejap mata mereka bertemu. Tatapan itu membuat Vina gelisah. Bukan karena terpesona secara jasmani, melainkan karena seolah dirinya dilihat tembus sampai ke dasar jiwa. Ada cermin dalam mata pemuda itu, seolah mengungkapkan semua kepalsuan dalam hidup Vina. Tanpa sadar, langkahnya melambat. Ia bersembunyi di balik tiang dan mengamati dari kejauhan. Pemuda itu menyeka keringat dengan sorban kecil, lalu menyuapi seorang nenek renta yang menggigil. Di tengah kesunyian, hati Vina mulai merasakan getaran yang selama ini tak ia kenal, rasa malu. Untuk pertama kalinya, Vina merasa kerdil dalam dunia yang selama ini ia kuasai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Vina memandangi bayangannya sendiri di cermin dan merasa tidak mengenali siapa yang dilihatnya. Beberapa hari berlalu,
Namun rasa penasaran Vina tidak kunjung surut. Ia kembali mendatangi jalan tempat pemuda itu biasa berada. Kali ini, ia memberanikan diri mendekat, bukan dengan langkah glamor seperti biasanya, tapi perlahan, penuh ragu. Ia berdiri agak jauh, memperhatikan dari balik bayang-bayang tiang lampu. Pemuda itu sedang duduk bersila, mengelilingi anak-anak jalanan. Ia membuka sebuah buku tipis dan membimbing mereka menulis huruf demi huruf. Setiap anak tampak tenang di dekatnya, seolah sedang dilindungi. Salah satu anak yang berlarian tiba-tiba hampir menabrak Vina. Bocah itu minta maaf, lalu dengan polosnya berkata, "Mbak, itu Kak Ilham. Dia ngajarin kami ngaji. Orangnya baik banget. Dia tinggal di musola kecil dekat taman itu." Ilham. Nama yang begitu sederhana. Jauh dari deretan nama pria-pria bergelimang harta yang dulu ada di hidup Vina. Tapi justru nama itu menancap kuat di pikirannya. Hari itu, Vina mengikuti arah yang ditunjukkan anak kecil itu. Di balik rimbunan pohon taman, berdiri sebuah musola kecil yang nyaris tak terlihat di tengah kemewahan kota. Atapnya berlumut, cat dindingnya mengelupas, tapi suasananya teduh. Ilham sedang menyapu halaman. Sendirian. Gerakannya ringan, tak terdesak waktu. Seolah semua yang ia lakukan adalah ibadah. Tak satu pun kemewahan dunia menyentuh tubuhnya, tapi ketenangan justru memancar dari setiap gerak-geriknya. Vina berdiri cukup lama di kejauhan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa tak pantas. Dunia yang selama ini ia banggakan seolah tak punya nilai di tempat itu. Dan di saat matahari senja mulai tenggelam di balik menara kecil musola itu, hati Vina mulai retak perlahan. Sesuatu yang selama ini ia tutupi dengan kesombongan, mulai hancur sedikit demi sedikit. Malam itu, Vina duduk sendirian di balkon apartemennya yang megah. Di hadapannya terbentang pemandangan gemerlap lampu kota, tapi semua terasa hampa. Suara musik dari lantai bawah mengalun, namun tak mampu mengusir keresahan dalam dadanya. Ingatan masa kecilnya yang selama ini ia kubur perlahan muncul ke permukaan. Ia teringat wajah ibunya yang selalu lembut, yang dahulu sering membisikkan doa sebelum tidur. Terbayang suara ayahnya yang mengajaknya salat berjamaah di ruang tengah rumah mereka yang sempit. Semua itu perlahan memudar sejak ia memilih meninggalkan rumah demi ambisi. Ia pergi tanpa pamit, membawa dendam pada kemiskinan dan ketidakberdayaan. Dunia gemerlap menawarkan pelarian, dan ia menerimanya tanpa ragu. Namun kini, semua pencapaian, semua kekayaan, terasa seperti tempelan rapuh di atas luka lama yang belum sembuh. Tatapan tenang Ilham beberapa hari lalu terus menghantui pikirannya. Tatapan yang tidak menghakimi, tapi menyentuh. Ia teringat bagaimana dulu ia merasa kuat karena dipuja banyak pria. Tapi kenapa hanya dengan satu tatapan Ilham, ia merasa rapuh? Dalam diam, Vina membuka laci meja riasnya. Ia mengeluarkan sebuah mushaf kecil bersampul hijau tua yang sudah berdebu. Pemberian ibunya dulu, sebelum ia pergi. Tangannya gemetar saat membukanya. Di halaman pertama, ada tulisan tangan sang ibu. Untuk Vina, semoga hatimu selalu dalam lindungannya. Air matanya menetes perlahan. Ia tak tahu harus mulai dari mana. Ia bukan gadis baik. Ia telah jauh tersesat. Tapi dalam detik itu, ia merasa ingin pulang. Pulang bukan ke rumah masa kecilnya, tapi ke jalan yang dulu pernah ia tinggalkan, jalan yang membawa ketenangan seperti yang ia lihat di wajah Ilham. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Vina mengenakan pakaian yang sederhana. Ia meninggalkan gaun mencolok dan perhiasan mencolok di balik lemari, lalu membalut tubuhnya dengan tunik polos dan kerudung tipis yang belum rapi. Di depan cermin, ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Wajah yang biasanya penuh riasan kini tampak polos. Namun ada sesuatu yang baru, ketenangan samar yang tumbuh di balik sorot matanya. Dengan langkah pelan, ia kembali ke musola kecil di dekat taman.
Ia berdiri di luar pagar kayu, mengamati dari kejauhan. Ilham sedang memotong rumput bersama dua bocah kecil. Sesekali mereka tertawa kecil, lalu kembali bekerja. Vina ragu untuk masuk. Berkali-kali ia ingin melangkah mundur. Namun entah kekuatan dari mana membuat kakinya tetap terpaku. Seorang ibu tua keluar dari dalam musola, menyapanya dengan senyum ramah dan menyilakan masuk. Dengan gugup, Vina mengangguk dan melangkah masuk halaman. Suasana di dalam jauh dari kemewahan, tapi terasa begitu hidup. Ia menyapa dengan pelan, lalu duduk di serambi kayu, memperhatikan aktivitas sederhana itu. Ilham menoleh sesaat, lalu kembali bekerja tanpa menunjukkan ekspresi terkejut. Ia tidak menyambut berlebihan, tidak pula mencibir. Seolah kehadiran Vina adalah hal biasa yang tak perlu dipersoalkan. Itu justru membuat Vina merasa dihargai. Ia terbiasa dengan perhatian berlebihan, tapi sikap biasa Ilham adalah perhatian yang paling menyentuh. Diam-diam, ia mulai membantu seorang nenek merapikan karpet musola. Tangannya kikuk, tapi niatnya tulus. Hari itu, Vina tak berkata sepatah kata pun. Namun langkah kecil itu, membuka pintu musola dan ikut bersih-bersih, menjadi titik awal perjalanannya menuju sesuatu yang selama ini tak pernah ia kenal, ketenangan jiwa. Hari-hari berikutnya, Vina mulai rutin datang ke musola kecil itu. Ia datang tanpa sorotan kamera, tanpa make-up mencolok, tanpa parfum mahal. Ia datang dengan diam dan hati yang perlahan membuka. Ia tidak lagi duduk jauh. Ia mulai membantu menyapu halaman, memunguti daun-daun kering, bahkan sesekali mencuci piring plastik bekas pembagian makanan. Orang-orang sekitar awalnya kaget, namun segera menerima kehadirannya tanpa prasangka. Ilham tetap bersikap biasa. Ia tidak memberikan pujian, tidak juga menanyai masa lalu Vina. Ia memperlakukan Vina seperti siapapun yang datang, sebagai manusia yang sedang mencari jalan pulang. Sikap itu membuat Vina nyaman. Ia tidak perlu berpura-pura. Pada suatu sore yang sepi, setelah membersihkan serambi musola, Vina duduk di sudut dan menatap kitab kecil yang ia bawa dari rumah. Ia tidak tahu cara membacanya dengan baik, namun mencoba mengikuti baris demi baris huruf hijau yang berbaris rapi. Dari kejauhan, Ilham melihatnya. Ia lalu mengutus seorang remaja putri untuk mendampingi Vina secara perlahan, mengajarkan huruf-huruf hijaiyah, tanpa tekanan dan tanpa penilaian. Vina menerima itu dengan sabar, kadang merasa malu, tapi ia tidak lari. Di malam hari, Vina mulai menolak undangan pesta-pesta. Ia mematikan ponselnya, menutup tirai apartemennya, lalu berdoa dalam keheningan. Ia belum hafal bacaan panjang, tapi satu kalimat terus ia ulang. Ya Allah, tunjukkan jalanku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, Vina merasakan keheningan yang menenangkan, bukan mengerikan. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam sorak-sorai dan tepuk tangan. Kadang, ia datang dalam diam, bersama ketulusan. Perubahan Vina mulai terasa nyata. Hari-harinya kini lebih banyak diisi dengan kegiatan sederhana. Membantu membagi makanan, belajar membaca Al-Quran, dan duduk dalam pengajian ibu-ibu yang dulu tak pernah ia kenal. Namun, jalan hijrah tidak pernah mulus. Suatu hari, seorang wanita dari dunia lamanya datang ke musola. Ia mengenakan gaun mewah dan berdiri di depan pagar, memanggil Vina dengan suara keras. Beberapa jamaah menoleh, dan suasana menjadi canggung. Wanita itu adalah Tara, sahabat pesta Vina dahulu. Ia memandang Vina dengan tatapan sinis, lalu tertawa kecil. Meski tidak ada percakapan, sorot mata dan gerakan tubuh Tara menyampaikan segalanya. Penghinaan, ketidakpercayaan, bahkan ejekan terhadap perubahan Vina yang dianggap munafik atau sok suci. Tara menyerahkan undangan pesta besar yang akan dihadiri banyak tokoh dan selebriti. Ia tahu Vina dulunya ratu panggung. Tara mencoba menariknya kembali, menawarkan kemewahan, popularitas,
dan semua yang dulu Vina cintai. Vina menerima undangan itu dengan tangan gemetar. Ia menatap kartu bergambar emas dan kilauan lampu yang dulu selalu membuatnya lemah. Ingatan akan masa-masa kejayaan, pelukan kosong pria-pria kaya, dan tawa-tawa palsu melintas cepat dalam benaknya. Namun saat itu pula, dari sudut halaman musola, terdengar suara kecil anak-anak yang sedang belajar mengaji, dipimpin oleh Ilham. Tanpa sengaja, pandangan mereka bertemu sejenak. Dan dalam tatapan itu, Vina seolah kembali tersadar. Ia meremas undangan itu perlahan, lalu memasukkannya ke dalam sakunya tanpa sepatah kata. Tara melengos pergi dengan langkah marah. Vina tetap diam, tapi hatinya sedang berperang hebat. Malam itu, di apartemen, Vina membakar undangan pesta tersebut. Ia menangis, bukan karena kehilangan, tetapi karena berhasil menolak sesuatu yang dulu membuatnya lemah. Itu adalah ujian pertama, dan ia menang. Hari itu, musola tampak ramai oleh anak-anak yang sedang membuat hiasan dinding untuk bulan suci yang sebentar lagi datang. Vina duduk di antara mereka, membantu memotong kertas warna-warni. Tawa dan canda anak-anak memenuhi halaman kecil yang biasanya sepi. Ilham datang membawa beberapa kotak air mineral dan kue. Seperti biasa, ia membagikannya tanpa banyak bicara. Ia tidak berdiri seperti tokoh penting, tidak memberi perintah seperti pemimpin besar. Tapi setiap geraknya ditiru, setiap langkahnya diikuti. Vina memperhatikannya dari kejauhan. Ia mencoba memahami sosok yang tak pernah menunjukkan keinginan untuk disanjung, namun begitu dihormati. Ilham bukan pria yang tampan dalam ukuran dunia malam. Ia tidak berotot, tidak bergaya, tidak mengenakan parfum mahal. Namun Vina sadar, kehadiran Ilham membawa rasa tenang yang tak bisa dibeli. Ia tidak menyentuh, tidak menggoda, tidak merayu. Tapi tatapan mata dan cara duduknya, selalu dengan adab dan tenang, mampu membuat Vina merasa aman, dihargai. Sore itu, setelah anak-anak pulang, Vina tak langsung pergi. Ia duduk sendirian di serambi, membersihkan sisa remah kue di lantai. Ilham lewat sambil membawa sapu lidi. Ia tidak berkata-kata, hanya mengangguk sopan, lalu duduk di sisi berlawanan dari serambi. Keheningan itu tidak canggung, justru menenangkan. Ada ruang yang cukup bagi masing-masing untuk bernapas tanpa merasa dihakimi. Vina menunduk. Dalam hatinya, ia mulai bertanya, bagaimana bisa seseorang yang begitu sederhana perlahan-lahan mengisi ruang kosong dalam jiwanya? Mengapa hati yang selama ini penuh kebisingan dunia justru tenang saat berada di dekat lelaki yang tidak menginginkan apapun darinya? Malam itu, di balik sajadah kecil miliknya, Vina tidak lagi hanya memohon petunjuk. Ia mulai memohon keberanian untuk mencintai dengan cara yang diridek oleh Tuhan. Waktu berlalu perlahan. Vina semakin dalam terlibat dalam kehidupan musola. Ia belajar mengenal arti keikhlasan bukan dari ceramah panjang, tapi dari contoh-contoh kecil yang Ilham dan warga sekitarnya tunjukkan setiap hari. Suatu hari, ibu pengurus musola, seorang wanita sepuh yang sudah menganggap Vina seperti anak sendiri, mendekatinya dengan senyum lembut. Di tangannya ada sebentuk kotak kayu kecil. Ia menyerahkan kotak itu kepada Vina dengan isyarat halus, lalu berlalu meninggalkannya sendiri di serambi. Vina membuka kotak itu dengan hati yang berdebar. Di dalamnya tidak ada perhiasan mewah, tidak ada cincin berlian seperti yang dulu sering ia terima dari pria-pria masa lalunya. Hanya sehelai kertas kecil bertuliskan huruf Arab gundul yang sederhana. Jika engkau bersedia, aku ingin membimbingmu tidak hanya di dunia, tapi hingga ke akhirat. Ilham. Tak ada nama lengkap, tak ada gembar-gembor, tak ada janji palsu. Hanya satu kalimat yang jujur dan sederhana, tapi berat nilainya. Vina terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Selama ini ia dikejar-kejar karena wajahnya, tubuhnya, ketenarannya. Tapi ini adalah pertama kalinya seseorang ingin menyentuh hatinya, bukan raganya.
Bukan karena ia cantik, bukan karena ia dikenal, tapi karena ia seorang hamba yang sedang belajar kembali kepada Tuhannya. Hari itu, Vina mengangguk tanpa suara di hadapan ibu pengurus musola. Tidak ada pesta, tidak ada gaun putih menjuntai, tidak ada sorotan kamera. Hanya beberapa ibu dan anak-anak yang menabur bunga melati di musola kecil. Dan di tengah ruangan yang sederhana itu, Ilham mengucap akad nikah dengan tenang. Dan Vina menunduk, air matanya mengalir, bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya menemukan. Hari itu langit cerah, tapi tak ada pelaminan mewah. Tak ada denting piano, tak ada tenda besar, dan tak ada kursi tamu berhias bunga. Pernikahan Vina dan Ilham digelar sederhana di dalam musola kecil yang biasa mereka rawat bersama. Vina mengenakan gamis putih polos, tanpa riasan tebal, tanpa perhiasan mencolok. Namun sinar wajahnya begitu berbeda, bersih, tenang, dan tulus. Sebuah kecantikan yang tak pernah ia temukan selama bertahun-tahun menjadi wanita pujaan dunia malam. Ilham datang dengan baju koko bersih dan peci putih. Ia tidak gugup, tidak juga menampakkan rasa bangga. Wajahnya tetap seperti biasa, tenang dan merendah. Tapi di balik ketenangan itu, tersimpan tanggung jawab besar, membimbing seorang wanita kembali kepada Rabb-nya. Akad nikah berlangsung hanya dengan saksi, imam musola, dan beberapa ibu-ibu yang meneteskan air mata haru. Anak-anak kecil berlarian sambil membawa bunga Kamboja dan melati yang mereka petik sendiri dari halaman. Tak ada tepuk tangan, tapi ada bisikan doa yang jauh lebih berarti. Setelah ijab kabul, Ilham hanya menunduk dalam-dalam. Ia tidak menyentuh Vina, tidak menyambut dengan pelukan. Ia hanya memberi isyarat kecil, lalu mempersilakan Vina duduk di sisi musola yang selama ini menjadi tempatnya membaca Al-Quran. Vina duduk di situ, menggenggam tangannya sendiri. Di ruang yang begitu sederhana, ia merasa sangat istimewa. Bukan karena menjadi pengantin, tapi karena telah memilih jalan hidup yang benar. Di malam hari, Vina menatap suaminya dari kejauhan. Ilham duduk dengan kitab di tangannya, membaca perlahan. Tidak banyak bicara, tidak banyak janji. Tapi dari caranya duduk dan menunduk, Vina tahu, ia kini berada di samping seorang imam yang tulus. Bukan cinta dunia yang kini ia genggam, tapi cinta karena Allah. Cinta yang tak terucap berlebihan, tapi terasa dalam diam. Setelah menikah, hidup Vina perlahan berubah. Tidak ada lagi undangan pesta di malam-malam akhir pekan. Tidak ada lagi sorotan kamera atau sorak-sorai dunia hiburan. Sebaliknya, kehidupan sehari-harinya kini dipenuhi dengan kesederhanaan dan ketenangan. Musola kecil itu menjadi rumah barunya. Setiap pagi, sebelum matahari menyentuh langit, Vina bangun bersama Ilham untuk mempersiapkan makanan dan bersiap menjalankan aktivitas di lingkungan sekitar. Ilham mengajarinya banyak hal, tentang sabar, tentang menuntut ilmu, dan tentang pentingnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun meskipun hidupnya jauh dari gemerlap dunia hiburan, ada kalanya Vina merasa cemas. Terkadang bayang-bayang dunia yang pernah ia tinggalkan datang kembali, mengingatkannya pada kemewahan yang pernah ia nikmati, dan kadang ia merasa takut. Takut apakah ia benar-benar bisa bertahan dengan hidup yang sederhana ini. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur, Vina duduk di sudut musola, menatap air hujan yang mengalir di luar. Ilham duduk di sampingnya, membaca buku tafsir, sementara beberapa ibu lainnya mengajarkan anak-anak belajar mengaji di sudut lain. Vina menatap Ilham, yang tanpa kata-kata mengerti apa yang sedang dirasakannya. Ilham tidak pernah memaksanya untuk menjadi sempurna, tidak pernah mengharapkannya untuk langsung berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Ia hanya selalu ada, dengan sabar, dengan keikhlasan. Ilham, bisik Vina pelan. Kadang aku merasa gelisah. Seperti aku masih belum cukup baik. Seperti ada bagian dari diriku yang hilang, dan aku tak tahu harus bagaimana. Ilham menutup kitabnya dan menatapnya dengan lembut.
Ia tidak berbicara tentang hal-hal besar, tidak memberikan nasihat panjang lebar. Ia hanya berkata, tidak ada yang sempurna, Vina. Kita semua sedang berusaha. Yang penting adalah kita selalu kembali, dan tidak berhenti berusaha. Kalimat itu sederhana, namun terasa dalam. Vina menunduk, meresapi setiap kata. Di antara kesederhanaan hidup yang ia pilih, ada ketenangan yang luar biasa, bahwa tak perlu menjadi sempurna untuk diterima oleh Allah, yang penting adalah usaha dan niat yang tulus. Ia mengangguk pelan. Hari itu, Vina merasa lebih ringan. Bukan karena segala masalah hilang, tetapi karena ia tahu, ia tidak sendirian. Ilham ada di sampingnya, dan Allah selalu bersama mereka. Di luar, hujan mulai reda, dan langit perlahan berubah menjadi jingga. Vina merasa seolah sebuah pintu baru terbuka dalam hidupnya. Pintu menuju kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Waktu terus berjalan, dan hidup Vina bersama Ilham semakin tenang. Setiap hari terasa penuh makna, meskipun penuh dengan kesederhanaan. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak diukur dengan benda atau status, tapi dengan ketenangan hati dan kedamaian jiwa. Namun, tidak semua orang di sekitar mereka bisa mengerti. Beberapa teman lama Vina yang masih berada di dunia kemewahan mulai mendekatinya kembali. Mereka mengajaknya bertemu, berbicara tentang pesta-pesta yang tengah berlangsung, mengingatkan kembali masa-masa gemilang Vina di dunia hiburan. Suatu hari, salah satu teman lamanya, Dina, datang ke musola. Ia mengenakan pakaian mewah, dengan tumpukan perhiasan di leher dan tangannya. Dina tidak mengerti mengapa Vina memilih hidup yang jauh dari gemerlap. Ia tidak paham keputusan besar yang telah diambil sahabatnya itu. Dina, hidupku sekarang jauh berbeda, ujar Vina dengan suara pelan saat Dina mulai bertanya tentang kehidupannya yang baru. Aku tidak lagi mencari kebahagiaan di tempat yang sama. Aku lebih memilih hidup yang sederhana, yang dekat dengan Allah. Dina terkekeh. Tapi Vina, kamu bisa memiliki semua itu. Kekayaan, kemewahan, bahkan ketenaran. Mengapa memilih hidup seperti ini? Kamu tidak merasa kehilangan apa-apa. Vina menatap Dina dengan tatapan yang dalam, mencoba menjelaskan sesuatu yang tidak mudah dipahami. Dina, apa yang kamu lihat dalam kehidupan glamor itu bukanlah kebahagiaan sejati. Aku sudah melalui semua itu, dan aku tahu betul itu hanya sementara. Tapi sekarang, aku merasa ada sesuatu yang lebih indah, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ada kedamaian dalam setiap doa, ada ketenangan dalam kesederhanaan. Dina terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Mungkin hatinya masih terjebak dalam gemerlap dunia yang Vina tinggalkan, namun Vina merasa tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Ia tidak perlu meyakinkan siapapun, hanya dirinya sendiri yang tahu apa yang ia butuhkan. Setelah beberapa waktu, Dina akhirnya pamit, meninggalkan Vina dengan pikiran yang dalam. Meskipun Dina tidak sepenuhnya mengerti, Vina merasa damai dengan keputusan yang ia ambil. Dunia luar bisa datang dan pergi, tetapi yang terpenting adalah kedamaian yang ia rasakan di dalam hati. Namun ujian lain datang ketika Vina mendengar bahwa orang tua Ilham sedang sakit parah. Ilham yang selama ini tampak begitu kuat dan tegar, kini terlihat lelah dan cemas. Vina menyaksikan betapa suaminya berusaha kuat, menjalani hari-hari penuh kekhawatiran. Vina tahu bahwa ini adalah ujian berat bagi mereka berdua. Tidak hanya bagi Ilham yang harus mengurus orang tuanya, tetapi juga bagi dirinya yang harus tetap menjadi pendukung, memberikan ketenangan di tengah kesulitan. Setiap malam, Vina berdoa. Ia memohon kepada Allah untuk memberi kekuatan kepada Ilham, dan juga untuk dirinya agar dapat terus bersabar dan menjadi penopang dalam masa-masa sulit ini. Di tengah kecemasan itu, Vina menyadari betapa banyak ujian yang datang dalam kehidupan. Namun, ia juga menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan. Cinta sejati datang dengan kesabaran dan pengorbanan. Dan Vina tahu,
bahwa apapun yang terjadi, ia akan terus mendampingi Ilham, melalui segala cobaan dan ujian yang datang. Hari-hari berlalu dengan lambat. Ilham semakin sibuk merawat orang tuanya yang sakit. Vina melihat betapa keras usaha suaminya untuk memberikan perawatan terbaik, meski ia tidak pernah mengeluh atau meminta bantuan. Selalu ada senyuman di wajahnya, meskipun di baliknya tersimpan kelelahan yang mendalam. Vina berusaha menjadi pendamping yang baik, membantu di rumah, memasak makanan untuk orang tuanya, dan menemani Ilham dalam setiap langkah yang berat. Ada kalanya Vina merasa cemas. Takut jika ia tidak mampu memberikan kekuatan yang cukup, takut jika dirinya tidak bisa menjadi istri yang baik di tengah ujian ini. Namun Ilham selalu menenangkannya. Pada suatu malam yang sunyi, ketika mereka berdua duduk di luar rumah, di bawah cahaya rembulan, Ilham memandang Vina dengan tatapan yang penuh rasa terima kasih. "Terima kasih Vina," ujar Ilham dengan suara yang lembut, namun penuh makna. "Kamu membuatku merasa lebih kuat. Kadang aku merasa lelah, tetapi kamu selalu ada, mendukungku tanpa kata-kata." Vina menunduk, merasa ada kelembutan dalam hatinya. "Aku hanya ingin membantu. Aku ingin kita melewati semua ini bersama-sama." Cinta tidak hanya ada di saat bahagia Ilham, tapi juga di saat-saat sulit seperti ini. Ilham tersenyum. "Dan aku tahu, aku tidak pernah sendiri." Malam itu, meski tidak ada kata-kata besar, mereka berbagi kekuatan dalam keheningan. Cinta mereka bukan lagi tentang kisah romantis di atas pelaminan, bukan tentang gemerlap dunia luar, tetapi tentang saling menguatkan, saling menjaga, dan saling berdoa dalam setiap langkah kehidupan. Setelah beberapa bulan, orang tua Ilham mulai membaik. Kesehatan mereka perlahan pulih, dan Ilham kembali dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersama Vina. Namun, perubahan besar telah terjadi dalam hidup mereka berdua. Mereka belajar bahwa hidup tidak selalu tentang mencari kebahagiaan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya, dengan sabar, dengan doa, dan dengan cinta yang tulus. Vina tidak lagi merasa cemas dengan masa lalunya. Ia tahu bahwa apa yang ia pilih sekarang adalah jalan yang benar. Ketika ia menatap Ilham, ia tidak hanya melihat seorang suami, tetapi juga seorang teman hidup yang selalu ada dalam suka dan duka. Dan meskipun dunia di luar sana terus berubah, mereka tahu bahwa selama mereka bersama, selama mereka terus berpegang pada iman, cinta mereka akan selalu menguatkan satu sama lain. Dengan langkah yang lebih pasti, Vina dan Ilham melangkah ke masa depan yang penuh harapan, menghadapinya bersama-sama, dengan cinta yang sederhana, namun kuat, dan penuh berkah.